Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanghamita, meskipun kita hidup di era yang sangat modern, tetapi banyak di antara kita yang masih memiliki budaya ataupun tahayul yang sangat besar. Misalnya saja begini, ya. Kita menderita sakit, lalu tiba-tiba berpikir bahwa, oh, saya lagi disantet sama tetangga, atau kita lagi disantet sama mungkin entah musuh kita yang mana. Nah, pola-pola pikir seperti ini juga sangat melekat dalam dunia bisnis. Ketika bisnis itu anjlok, banyak yang langsung berpikir, jangan-jangan saingan bisnis saya ini melakukan santet atau memberi guna-guna, ya kan? Nah, ini sebenarnya pola pikir yang tradisional yang masih dalam paham-paham kuno, masih zaman-zaman animisme, dinamisme. Sementara kita sebenarnya tidak perlu memiliki pola pikir seperti itu. Kenapa? Kalau kita memiliki pola pikir yang lebih berkembang, maka ketika terjadi misalnya kegagalan dalam berbisnis atau pengurangan omset dalam berbisnis, maka yang kita lakukan adalah kita mungkin akan menganalisa kenapa marketing kita ini bisa anjlok. Kemudian mungkin kita akan melakukan terobosan-terobosan yang lebih lanjut. Nah, ini sebenarnya pola pikir orang-orang modern. Ketika sakit pun tidak langsung menuduh bahwa saya disantet ini, saya disantet itu. Nah, di sini saya hanya ingin menekankan bahwa sebagai umat Buddha, kita tidak semestinya takut dengan yang namanya santet, pelet, kongtao, ataupun apapun. Memang kita tidak pernah tahu, barangkali memang ada orang-orang berniat jahat kepada kita. Tetapi kalau kita sering melakukan pelimpahan jasa, maka sesungguhnya kita ini menjadi orang yang kebal santet. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu menyantet kita dengan menggunakan sarana makhluk-makhluk gaib, dan kemudian kita melakukan pelimpahan jasa, dan makhluk-makhluk itu menerima pelimpahan jasa dari kita, kemudian mereka berpindah alam ke alam yang lebih baik, maka makhluk-makhluk ini tidak mungkin mengganggu kita. Dan pelimpahan jasa ini, ya, itu juga sarana untuk sedikit banyak mengurangi hutang-hutang karma kita. Kita ini hidup sudah mungkin jutaan kali bertumimba lahir. Dan di dalam setiap kehidupan kita pasti banyak melakukan karma-karma buruk, mungkin hutang-hutang karma. Apakah karma-karma yang kita lakukan dengan sengaja atau tidak? Yang kemudian pada hari ini atau pada saat ini kita menjadi manusia, kemudian mereka menjadi makhluk-makhluk halus. Kadang-kadang mereka hanya datang pun, kita pun akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita menjadi kurang hoki dan sial. Tanpa mereka harus menjahati kita. Mereka mendekat saja kepada kita, rata-rata kita pun akan mengalami sesuatu yang buruk karena energi mereka rata-rata energi yang negatif. Nah, di sini satu-satunya cara untuk menangkal yang namanya santet, kongtao, atau guna-guna dan sebagainya, apapun namanya, itu hanya pelimpahan jasa. Maka saya selalu menyarankan agar lakukanlah pelimpahan jasa setiap hari. Setiap malam sebelum Anda tidur, lakukanlah pelimpahan jasa dengan hati yang tulus, dengan penuh cinta kasih dan dengan konsentrasi. Limpahkanlah jasa kebaikan ini kepada semua makhluk yang masih memiliki hubungan karma dan hutang karma
yang kita pernah ada hutang karma baik dalam kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan lampau. Maka coba Anda akan merasakan ketika Anda rajin melakukan pelimpahan jasa, hidup Anda akan semakin ringan. Apapun masalah yang Anda miliki, perlahan-lahan akan teratasi dengan mudahnya. Karena manusia tidak mungkin tanpa masalah, ya. Tetapi dengan Anda rajin melakukan pelimpahan jasa, Anda akan bisa membuktikan bahwa hidup Anda semakin hari semakin ringan. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.